Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang kepikiran kamu terus dalam diamnya, Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buat yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Kita lihat dulu ya, ada energi seperti apa dari seseorang ya, yang saat ini kepikiran kamu terus di dalam diamnya ya. Ingat ini energi bersama, jadi nggak usah baper-baper amat. Yang pertama, hiding their true feelings. Jadi sebenarnya yang lagi diemin kamu nih ya, kepikiran kamu terus sebenarnya menyembunyikan berbagai perasaan yang dia rasakan apapun itu ya. Dia seperti mungkin tidak mau mengutarakan atau tidak mau menyampaikan perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu ya. Ada emosi yang dia pendam di sana, mungkin kangen, mungkin rindu, mungkin ngerasa bersalah, apapun itu. Ada sesuatu yang menyebabkan dia pastinya menutupi itu semua ya teman-teman ya. Dan saat ini sangat mungkin energinya itu terasa seperti dingin dan menjaga jarak gitu ya. Terasa seperti dingin dan menjaga jarak. Dan sangat mungkin banget situasi kamu sama dia saat ini mungkin sedang dingin, sedang ada jarak, tidak ada komunikasi dan sebagainya ya. Unemployed. Salah satunya, kalau yang Sora lihat di sini, kemungkinan besar dia itu menyembunyikan perasaan dia, tidak menunjukkan kerinduannya dan segalanya. Saat ini dia itu lagi kondisinya nggak baik-baik aja. Secara keuangan mungkin sedang jatuh, sedang kehilangan pekerjaan, terus habis itu mungkin sedang banyak terlilit masalah hutang, terus habis itu mungkin sedang lagi banyak masalah dan sebagainya. Makanya sangat mungkin banget ya, dia itu bersembunyi karena mungkin malu ya, atau sedang stres dengan keadaan dia yang lagi nggak baik-baik aja itu teman-teman ya. Sehingga dia memilih untuk avoidance ya, dalam situasi dia yang nggak baik-baik itu ya, lagi stres, gak ada pekerjaan dan sebagainya, dia memilih untuk menghindari kamu ya, bersembunyi ya, karena mungkin juga ngerasa bersalah, malu, takut untuk ketahuan keadaan dia ya. Atau mungkin dia juga ada salah-salah yang lain sama kamu, tapi karena keadaan dia seperti itu, dia memilih untuk menghindari kamu dan bersembunyi sehingga tidak ada komunikasi ya. Apalagi kalau dia seseorang yang bergengsi gede, harga diri gede gitu ya. Di sini ada spotlight. Nah, baru seorang ngomong kan tadi, dia itu adalah seseorang yang senang untuk dipandang, terus habis itu mendapatkan pusat perhatian gitu ya. Dan saat ini dengan keadaan dia yang seperti sekarang, dia merasa seperti dia itu seperti malu karena dia kehilangan energi dia yang orang tuh buat dia ngerasa orang tuh bisa respect dia gitu ya. Kalau dia keadaannya nggak baik-baik aja kayak sekarang, dia takut mungkin kamu akan meremehkan dia atau looking down ya, bahasa Inggrisnya ke dia gitu loh ya. Selain itu ada energi, memang kalau Sora lihat egg on their face, dia mungkin banget malu sama kamu ya. Dia malu makanya ngindarin kamu karena keadaan dia nggak baik-baik aja. Sangat mungkin juga karena dia juga mungkin ada kesalahan sama kamu ya, ketangkap basah mungkin kebohongan dia, manipulasinya dia, sesuatu yang bikin kamu luka dan kecewa, itu semakin membuat dia itu seperti malu untuk ngadepin kamu gitu ya. Ada energi broken mirrors. Hubungan antara kamu sama dia itu memang seperti sebuah roller coaster. Hubungan itu sangat naik turun ya. Ada emosi yang sangat naik turun gitu ya. Ada seperti saling untuk melepaskan sulit gitu ya. Nanti bisa dekat banget, nanti bisa jauh banget. Tapi seperti saling susah untuk melepaskan. Kamu nyari dia, kalau nggak dia nyari kamu. Saling bisa saja cari mencari ya. Saat ini dia juga memilih untuk banyak diam karena dia ngerasa bersalah sama kamu ya.
Tadi kan sudah bilang ngerasa bersalah karena mungkin sudah ngebohongin kamu, ketangkep basah, ada orang ketiga dan sebagainya, itu juga sangat mungkin ya. Karena ini tentang sesuatu yang mungkin banget bikin dia malu ya. Dan keadaan dia yang nggak baik-baik aja, dia semakin seperti takut atau tidak berani untuk ngadepin kamu gitu ya. Ada energi hurting. Saat ini dia mungkin sekali ngerasa bersalah ya, karena telah melukai kamu, telah membuat kamu menangis, telah membuat kamu kecewa gitu ya. Dan saat ini pun dia sedang mengalami energi yang stres, depresi, penuh dengan rasa sakit, karena ternyata ya dia udah ketahuan ya salah sama kamu dan keadaan dia nggak baik-baik aja, dan dia jadinya nggak berani untuk ngadepin kamu ya. Sedangkan ada energi intimasi. Sebenarnya dia itu sangat ingin intim, sebenarnya dia sangat ingin dekat sama kamu ya. Dan saat ini sedang ada energi yang sangat rindu, ada chemistry yang sangat kuat, dia kangen banget sama kamu ya. Ada energi reconciliation. Jadi sebenarnya ya, dia itu pingin intim sama kamu, pingin dekat lagi sama kamu, ada kerinduan baik energi fisik ataupun energi perasaan, dan sebenarnya ada dorongan dia pengen rekonsiliasi, artinya dia pingin kembali ya, pingin yuk kita selesaikan masalah di antara kita, kesalahpahaman lah atau kesalahan dia sama kamu lah, dia pingin bisa sama-sama lagi. Tapi ya keadaan dia aja sekarang gini ya, dia juga mungkin bingung mau mulai dari mana, harus bagaimana. Kita sekarang coba lihat dulu ya, siapa ciri-ciri orang ini teman-teman ya. House. Orang ini mungkin banget orang yang senang di rumah, sangat mengutamakan keluarganya. Dia mungkin bekerja berhubungan dengan properti gitu ya. Orang yang senang privacy ya. Jadi memang dia mungkin nggak terlalu suka mengumbar-ngumbar gitu ya. Ada sisi bouquet ya, orangnya itu charming, terus habis itu dia suka mengambil hati ya. Salah satu bahasa cintanya adalah memberikan hadiah. Hadiah itu nggak harus barang-barang yang mahal ya teman-teman ya. Ada energi rider. Orang ini sangat aktif dalam hidupnya, mungkin dalam pekerjaan dia harus kesana dan kemari ya. Orang yang sangat-sangat bersemangat dan bergairah, dan sangat mungkin orang ini adalah orang yang keluar masuk di dalam kehidupan kamu. Ada energi snake ya, ada energi orang ini yang tadi Sora udah bilang, ada kemungkinan menghadirkan orang ketiga ya, karena di sini ada situasi cheating ya, ada mungkin kebohongan kayak gitu ya. Terus habis itu sangat mungkin ada sisi yang kamu kecewa karena dia ternyata tidak bisa dipercaya. Kalau surat di sini sangat mungkin ya, kamu kenalan sama dia secara online, dan atau ya kamu menemui bahwa orang ini tuh ada orang ketiganya juga, berawal dari mungkin kenalan online, chatting-chattingan dan sebagainya ya. Kita coba lihat lagi, siapa yang dalam diamnya itu energi kepikiran kamu sebenarnya. Ada sick and tired. Kalau surat di sini sangat mungkin kamu sudah capek, sudah lelah ya, sehingga kamu mungkin sekali tegas untuk memutuskan ya sudahlah, udahan saja sama orang ini, karena sudah capek dengan pola yang mungkin berulang, karena dia mungkin berulang kali bohong, berulang kali terjadi seperti ini gitu ya. Karena kamu ngerasa bahwa kayak nggak ada jalan keluarnya gitu ya. Dia sudah berusaha untuk berkompromi terhadap situasi dan keadaan yang ada gitu ya, tapi kok seperti nggak ada resolusinya atau nggak ada solusinya teman-teman ya. Di sini ada situasi red flag. Sangat mungkin banget kamu ngerasa bahwa semakin kesini orang itu semakin banyak red flagnya ya. Hal-hal yang mencurigakan, pertanda-pertanda yang mencurigakan, bahaya ya. Kalau dia itu mungkin nggak jujur dan sebagainya gitu loh. Sehingga kamu pun banyak mengambil waktu untuk kontemplasi, berpikir gitu loh ya. Kenapa? Karena kamu mulai merasa tidak yakin dengan orang ini. Apakah orang ini memang tepat untuk kamu? Apakah memang sudah tepat keputusannya untuk bersama dengan dia gitu ya. Kamu pun menjadi ragu dengan sikapnya dia gitu loh. Dan kamu ada situasi kamu kecewa karena kamu sebenarnya juga ada beberapa di sini ya yang cenderung sifatnya pencemburu. Jadi kamu tuh nggak suka kalau dia tuh sebenarnya terlalu ramah atau gimana ke orang lain. Ingat ya teman-teman, standar perselingkuhan itu beda-beda. Jadinya penting untuk berkomunikasi standar selingkuh itu seperti apa. Ada yang pasangannya cuma chatting sama lawan jenis, itu belum tentu selingkuh. Ada yang bahkan pasangannya kalau mau berhubungan badan sama yang lain asal nggak pakai perasaan nggak apa-apa. Ada loh yang kayak gitu loh. Aku kan nggak tahu kamu tim yang mana.
Ada yang kalau nganterin pulang aja lawan jenis lain itu udah selingkuh katanya. Ada yang berpikir seperti itu, makanya penting untuk dikomunikasikan gitu ya. Ada energi toxic people. Ya, orang ini ngerasa sih sebenarnya juga dia berada dalam lingkungan orang-orang yang mungkin cenderung toksik juga, sehingga membawa dampak toksik ke dia gitu ya teman-teman ya. Kalau sholat di sini kita tuh lingkungan sangat berpengaruh teman-teman ya. Dan di sini dia kepikiran terus bagaimana selama ini mungkin ya dia itu sudah banyak bohongin kamu gitu ya, memanipulasi kamu kayak gitu ya. Dan gara-gara itu semua, gara-gara dia toksik ya, memanipulasi kamu, bohong dan sebagainya, sekarang situasinya kalian tuh jadi berjauhan ya. Dan itu sangat mungkin membuat dia sedih dan kecewa karena dia harus jauh dari kamu ya. Makanya di dalam diamnya dia sering banget stalking kamu. Kalau ada yang chatting kamu, telepon kamu, miss call kamu, atau pakai account yang kamu nggak tahu ini siapa, itu adalah mungkin kemungkinan besar dia yang sedang berusaha mau tahu soal kamu ya. Karena sekarang sebenarnya hidupnya dia benar-benar perlahan itu berantakan teman-teman. Benar-benar perlahan itu berantakan, nggak ada kamu. Mau datang malu, mau perbaiki keadaan bingung harus gimana, makanya cuma bisa berani diem-diem untuk mantauin kamu. Sebenarnya sangat ingin bisa kembali, tapi kalau soal di sini dia juga ngerasa kamu tuh banyak yang energinya sudah tidak welcome ke dia gitu ya. Karena secara nilai kamu semakin menaikkan nilai diri kamu gitu ya. Kamu menaikkan nilai diri kamu gitu ya. Kamu yakin kalau kamu bisa mendapat seseorang yang lebih baik. Terus habis itu secara kesuksesan, karir dan sebagainya makin naik. Maka energi di antara kalian tuh tarik menarik. Dia sangat mungkin mencoba untuk menarik kamu kembali gitu ya. Mungkin bermanifestasi, mendoakan gitu ya. Sekarang situasinya adalah dia punya sisi keras, kamu juga punya sisi keras ya. Dan saat ini sangat mungkin orang ini berhasrat yang sangat kuat sama kamu. Ada gairah seksual yang besar, ada intens, perasaan yang intens, rindu, kangen, ingin kontak fisik, ingin kontak secara energi ya. Orang ini memang penuh dengan sikap yang drama ya. Banyak sekali kontroversi. Memang tidak mudah untuk berdiri dengan orang ini gitu loh ya. Yang dia rasakan ke kamu. Kamu salah satu yang terbaik dalam hidupnya. Makanya ini adalah energi penyesalan ya. Mungkin telah melukai kamu, mengecewakan kamu. Dia juga mungkin membandingkan kamu dengan orang ketiganya. Dan dia banyak merasakan koneksi dengan kamu, komunikasi dengan kamu melalui lagu ya. Jadi dia banyak merasa kayak, kok setiap kali aku dengar lagu tertentu aku keingetan kamu. You speak to me through music gitu ya. Aku berharap aku telah memperlakukan kamu lebih baik ya sebelumnya. I wish I had treated you better ya. Karena mungkin di sini dia ngerasa dia mengecewain kamu ya, ada energi rasa bersalah. I'm becoming a better person. Orang ini berniat untuk menjadi seseorang yang lebih baik ya teman-teman. Karena sekarang ya sudah jatuh ke dalam titik yang bawah gitu ya. Dan ya mulai menyadari apa sih artinya kamu sebenarnya buat dia. Hidup aku tuh nggak baik-baik aja sebenarnya. Jadi kalau selama ini kamu lihat dia keadaannya baik-baik aja, itu adalah sisi yang dia tunjukkan ke kamu yang baik-baik aja dan banyak dia tutupi. Kamu tidak tahu bagaimana sulitnya ya untuk melepaskan kamu, to let you go. Aku ingin kita lebih daripada sekedar teman. Artinya orang ini nggak siap kalau kehilangan kamu. Orang ini menunggu ya teman-teman pertanda dari kamu. Karena mungkin banyak dari kalian yang sudah ngeblok, sudah cut komunikasi, sudah nggak mau komunikasi lagi sama dia, ya nggak balas dia dan sebagainya. Jadi dia sekarang dalam posisi menunggu, ya. Dan dia itu seperti punya ketakutan ya sebelumnya. Alasan dia mencari yang lain. Dia itu seperti takut kalau nanti kamu tinggalin dia nggak punya siapa-siapa lagi. Jadi kayak dia ngerasa dia tuh punya cadangan yang lain. Dan sekarang kenyataannya kalau kamu sudah mulai beranjak untuk melepaskan dia, melet go dia, itu membuat dia itu sebenarnya hancur ya. Ternyata ada rasa keterhilangan yang sangat besar. Dia berusaha menyibukkan diri sama kerjaan, tapi kan saat ini kerjaan juga masalah, gimana gitu ya. Jadi dia sedang benar-benar cari kesibukan. Dan dia berharap untuk bisa menarik mungkin kembali semua kata-kata yang pernah dia sampaikan sama kamu, perilaku-perilaku yang pernah dia lakukan ke kamu, teman-teman. Ya.
Karena dia baru menyadari bahwa kamu adalah salah satu seseorang yang pernah sangat-sangat berkorban untuk dia, determine. Kamu sangat berkorban, mengusahakan untuk dia gitu loh. Tapi malah menjadi seseorang yang unfaithful, yang nggak bisa dipercaya, masuk dalam cinta segitiga gitu loh ya. Sehingga kamu, nah ini cinta segitiganya sangat mungkin sama mantannya ya. Ada yang mungkin balikan sama mantan atau bekas gebetannya gitu ya. Dia pernah deket, itu juga sangat mungkin. Dan saat ini kamu sudah meng-cutting dia dan pergi menjauh dari dia ya. Energi kalian saling bertolak belakang ya. Dan ada banyak pembelajaran di sana. Ada energi toxic love. Jadi sebenarnya hubungan kalian tuh love hate relationship ya sebenarnya. Gitu loh. Dibilang sayang, tapi dibilang nggak baik, nggak positif, juga ada sisi nggak positifnya. Yang dia inginkan ke kamu, Fox, dia berusaha pingin ngerayu kamu lagi ya teman-teman ya. Dia pingin berusaha menghujani kamu dengan banyak sekali rayuan-rayuan ya. Jadi kayak berusaha untuk mengambil kamu kembali gitu. Sementara di kamu ya, kamu tuh kuat menjadi bimbang atau bingung ya. Jadi hati-hati ya, soalnya cuma bisa kasih ingetin bahwa ketika orang ini datang dan mungkin merayu dan sebagainya, kamu akan mungkin banget meragu gitu ya. Tadi mungkin udah yakin dengan keputusannya, tapi bisa saja jadi goyah ketika dia merayu, dia bicara lalalala gitu ya. Kamu bisa saja mengalami satu kebingungan. Jadi harus ambil keputusan seperti apa. Kita akan ambil dua kartu, yang satu kalau kamu tetap terima dia, yang satu kalau udahan ya. Yang satu kalau kamu terima, yang satu kalau udahan. Kalau diterima ya, kamu akan tetap berdiri dengan seseorang yang punya sikap keras kepala. Dia juga mungkin banget ada egonya, dan itu PR yang mungkin harus kamu pikirin untuk diselesain gimana gitu ya. Karena kalian mungkin banget punya sisi yang sama ya. Apalagi kalau ternyata kamu juga keras kepala. Siapa yang mau mengalah gitu loh ya. Tapi kalau kamu tidak menerima, memang kalau sholat di sini ini adalah salah satu tetap harus kamu jalani dengan dia gitu ya. Karena di sini ada energi spiritual attack. Jadi pertemuan kamu dengan dia itu memang adalah bagian dari karmamu dan karma dia, dan ada energi dari kontribusi semesta. Jadi apapun hasilnya, intinya adalah memang kamu harus mengambil perjalanan spiritual dari hubungan ini gitu loh ya. Tapi itu tadi, kalau mau diterima kamu harus berdealing, membantu dia melepaskan ego dan keras kepalanya dia, dan begitu juga kamu harus bisa melepaskan ego dan keras kepala kamu ke dia. Intinya seperti itu sih. Apa yang harus jadi pertimbangan kamu? Apapun itu, mau diterima atau tidak, jangan sampai jadi situasi yang menggantung ya. Unfinished business, karena mungkin dia masih ada unek-unek ke kamu masih ada unek-unek ke dia mungkin belum menyampaikan maafnya, kamu juga mungkin belum menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan gitu ya. Intinya, mau balik lagi apa enggak, diselesaikan supaya tidak menggantung ya. Jadi jangan dihindari terus. Kalau kamu udah nggak mau, ya sudah, oke, disampaikan aku udah nggak mau lagi gitu ya. Apapun itu kan, itu akan menjadi pertimbangan kamu. Oke, tapi kalau saat di sini ada nggak niat dia untuk menjadi seseorang yang lebih baik? Tadi sudah disebutin, I'm becoming a better person. Tapi karena kata-kata toksik sangat banyak, membetulkan apa yang sudah toksik itu butuh waktu. Jadi balik lagi, selalu harus sabar ya. Harus kasih waktu, kesabaran gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, untuk teman-teman yang kepingin untuk berfokus sama energi abundance, energi keberkahan, energi kerejekian, silakan ya. Yang kepingin untuk menambah keberuntungan ya, dalam bentuk apapun, rezeki, keuangan, maupun keberuntungan lain, silakan dibeli gelang ikan, keberuntungan ikan ini dari batu sunstone. Boleh di Google ya, fungsinya apa. Luar biasa, karena saudara booster dengan energi healing, membawa energi keberuntungan khususnya buat kamu ya, kesuksesan dan untuk semangat kerja ya. Jadi ini bukan berarti jimat atau pelet gitu ya, susukan gitu ya, nggak kerja ngapa-ngapain duitnya datang, nggak gitu ya. Ini membantu sekali untuk kamu yang sering nggak semangat kerja gitu ya. Dan ini
Bisa dijadikan hadiah atau teman-teman cowok bisa dikantongin. Harganya 255.000 aja. Kamu bisa beli di Instagram Sora langsung atau di Tokopedia @sora_tarot juga sudah ada linknya di bawah. Mau beli di mana bebas ya. Lebih mahal karena Tokopedia menerapkan komisi yang lumayan ya. Cantik banget ya. Aslinya jauh lebih cantik. Saat ini stok terus berkurang, kayaknya saat ini mungkin sisa 7 atau 8 buah ya kayaknya dari yang Sora lihat cek tadi terakhir, dan terus berkurang setiap harinya. Jadi berhubung masih ada, dibeli karena habis ini aku nggak restock lagi ya. Semua di tempat Sora itu collectible item ya, karena aku hampir nggak pernah restock lagi barang-barangnya karena ada minimum order. Aku ambil di supplier besar soalnya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan, dilihat dengan kartu yang jelas seperti ini, itu sangat boleh banget. Untuk order di Instagram Sora_tarot, paket video tarot ya, seperti di YouTube. Khususnya buat kamu yang susah janjian waktu, senang nonton bisa diulang-ulang, bisa disimpan, terus habis itu juga sangat mungkin banget susah janjian waktu karena kesibukan atau karena beda waktu, beda negara, beda kota, lalalala ya. Nah, atau kamu mau ketemu sama Sora langsung bisa di paket meet up, silakan ketemu ya. Kalau mau konsultasi langsung boleh banget, atau mau online biasa juga bisa, atau kamu terpanggil untuk belajar. Aku juga bisa mengajar online, membantu kamu untuk belajar ya teman-teman. Daripada dipakein hal yang nggak penting, kamu bisa belajar, bantu diri kamu sendiri atau orang-orang di sekitar. Oke? Dan yang kepingin baca bazi juga sangat boleh untuk tahu potensi diri sendiri ya. Apalagi semakin kesini banyak orang yang makin nggak tahu, belum tahu potensi dia seperti apa, sakitnya seperti apa, dan sebagainya ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Yang masih males juga konsultasi sama Sora ya, nanti ambil paket, nanti dibantu untuk dicekin apa Sun, Moon, Rising, Venusnya. Oke? Libra, Sagittarius, Pisces, Capricorn, Pisces, Scorpio, dan Anda Aquarius. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabet yang terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan juga. Oke. Teman-teman yang mau di healing juga kamu bisa ya, di treatment atau perawatan sama Sora untuk di healing. Atau kamu ada yang kepingin untuk belajar menghealing diri sendiri. Jadi kamu punya dua pilihan teman-teman. Kamu tuh kayak Sora nih ya. Kamu mau dibacain, apa kamu mau belajar baca, itu dua hal yang berbeda. Kalau kamu mau yang langsung cepet ya dibacain gitu. Tapi kalau kamu mau buat jangka panjang ya, kamu bisa belajar baca sendiri gitu loh. ECRPT ZJB CX MGD LOF dan R, dicek ya. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Buat segala kekurangannya minta maaf. Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye bye.